Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfa. Saya Saforananda Rizky, biasa dikenal dengan Ova, akan mempresentasikan tentang MICE. Apa itu MICE? MICE itu terdiri dari meeting, insentif, conference, and event. Yang mana dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan rapat, insentif bisa diartikan bonus, lalu conference atau konferensi, dan event di sini exhibition atau pameran. Nah, menurut ahli, MICE itu apa sih? Menurut Casserole dalam bukunya, dia mengatakan MICE sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara leisure and business. Biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama. Rangkaian kegiatannya dalam bentuk meetings, incentive travels, conventions, congresses, conference, and exhibition. Lalu kita masuk ke topik pembahasan. Kita mulai yang pertama itu meeting atau rapat. Sebuah pengertian dari meeting sendiri adalah sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok untuk membahas suatu masalah agar ditemukan solusinya. Namun ini biasanya umumnya kalau dalam suatu perusahaan ingin punya target tertentu, terus menemukan suatu masalah di dalam perusahaan itu, mereka pasti akan berkumpul bersama-sama, yang mana rapat itu dipimpin oleh pemimpin perusahaan dan diikuti oleh karyawan-karyawan, yang mana biasanya umumnya itu kepala-kepala divisi dari perusahaan itu. Nah, nanti dari hasil rapat itu para anggota akan mempresentasikan ide-ide mereka. Lalu apakah akan sejalan dengan visi misi perusahaan, dan bila masalah itu dan diharapkan masalah dalam perusahaan yang sedang dihadapi bisa diselesaikan, bisa terpecahkan. Lanjutnya insentif. Yang kedua itu insentif atau bonus, yaitu kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau bonus berupa bonus untuk mengapresiasi kerja karyawan, dapat berupa uang, barang, atau sebuah perjalanan wisata. Umumnya akan dibahas selanjutnya. Nah, tujuan dan jenis insentif. Nah, tujuannya itu ada dua. Yang saya berikan di sini contohnya ada dua, itu agar karyawan merasa kerja kerasnya sangat berguna. Yang kedua, untuk mendorong semangat pekerja agar lebih giat lagi. Ya, namanya orang itu kan seneng kalau dikasih bonus, seneng kalau kerjanya diapresiasi, seneng kalau kerjanya dihargai. Nah, sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk penghargaan untuk karyawan itu, dari perusahaan memberikan insentif ini. Nah, ternyata insentif itu ada dua, ada insentif finansial, ada insentif non finansial. Insentif finansial itu adalah sesuatu atau insentif yang berhubungan dengan keuangan. Tidak hanya gaji tapi juga tunjangan untuk menghidupi, seperti contohnya diantaranya yaitu tunjangan kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua, dan biasanya yang paling ditunggu-tunggu setiap tahun, tunjangan hari raya atau THR gitu. Lalu selanjutnya non finansial insentif, yaitu insentif yang berupa keadaan pekerjaan yang memuaskan. Ini lebih ke lingkungan kerja gitu, seperti tempat kerjanya yang nyaman, jam kerjanya yang cocok, yang sesuai, yang tidak terlalu mengikat. Lalu mungkin juga dan yang terakhir bisa rekan kerja yang sejalan, yang membuat dia nyaman di kantor itu. Lanjutnya conference atau rapat besar. Yaitu berupa pertemuan untuk berunding, bertukar pendapat dalam memecahkan masalah bersama dalam pelaksanaannya seperti meeting, namun dalam jumlah besar.
Umumnya tuh seperti kalau misal konferensi Meja Bundar, konferensi London, konferensi antar negara, konferensi PBB, pokoknya biasanya pembahasannya lebih besar yang mengharuskan pertemuannya itu di sebuah hall besar yang mana umumnya itu ada penyelenggara dan pesertanya itu para anggota konferensi itu seperti seperti misalnya konferensi PBB itu ya, konferensinya diadakan oleh para anggota PBB, atau konferensi Asia Afrika. Nah itu isinya anggotanya itu para anggota Asia Afrika. Yang terakhir ada exhibition atau pameran, yaitu kegiatan yang diadakan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang berhubungan dengan pariwisata. Ya, yang kita tahu contohnya tuh seperti ya expo gitu, bisa dilihat dari gambar. Itu merupakan contoh dari pameran. Tapi dalam konteks MICE karena dia adalah jasa yang bekerja di bidang pariwisata, maka yang pembahasannya, yang menjadi topik pembahasan dari pameran itu adalah pariwisata. Contoh dari exhibition itu kompetisi, lalu seminar, workshop, expo. Nah, expo seperti yang tadi kita lihat contoh gambarnya. Lalu expo biasanya diadakan kompetisi. Kompetisinya itu maksudnya dari pameran itu dibuat kompetisi. Pameran yang tempat pameran itu paling menarik, terus siapa peserta yang paling antusias gitulah. Biasanya itu pasti diadakan kompetisi untuk menarik minat para pengunjung dan menarik minat para pelaku usaha pariwisata agar pariwisatanya itu bisa lebih dikenal orang dan orang-orang lebih tertarik untuk mendatanginya. Maka diadakanlah kompetisi itu. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan pelaksanaan MICE di sini ada 5. Yang pertama penetapan lokasi dan ruang MICE. Maksudnya di sini adalah bisa terjadi 2 kemungkinan, yaitu pihak klien yang menetapkan dan mengkonfirmasi lokasi tempat penyelenggaraan, pihak pelaksanaan tinggal melanjutkan, tidak perlu meneruskan proses lebih lanjut. Jadi yang benar-benar menentukan tempat itu ya si klien maunya di sini tuh dia yang menentukan. Berjalannya acara itu klien yang mau menentukan seperti apa. Terus yang kedua, perencana mutlak menentukan lokasi dan tempat pertemuan, misalnya menyelenggarakan suatu seminar atau workshop atau konferensi. Jadi kalau ini bedanya sama yang tadi, perencana yang melaksanakan gitu loh, perencana yang mengeksekusi acara itu terjadi. Lalu ada juga pertimbangan tempat penyelenggara secara geografis dengan spirit of the person attending. Bila terlalu jauh dari tempat peserta, kecuali khusus. Jadi di sini pertimbangan tempatnya itu yang dekat dengan lokasi konferensi itu, yang dekat dengan lokasi MICE itu gitu. Jadi Jadi dipilihlah suatu kota yang memungkinkan tempat itu ada tempat yang cocok untuk menyelenggarakan konferensi itu gitu loh. Karena umumnya acara MICE itu dihadiri oleh orang-orang besar dalam jumlah banyak. Makanya tidak sembarangan dipilih tempatnya gitu. Perlengkapan fasilitas MICE. Menurut Castle dalam bukunya di tahun 2004 halaman 90, perlengkapan fasilitas dan pelayanan kesekretariatan dari pertemuan atau konferensi amat beragam, sehingga tidak ada standar yang berlaku umum. Dalam menentukan perlengkapan suatu pertemuan, perlu memahami dengan seksama beberapa hal berikut.
Yang pertama, jenis pertemuan dan lamanya. Jadi nanti bisa ditentukan fasilitasnya apa nih yang cocok nih buat pertemuan itu seperti apa, lamanya seperti apa, nanti ditentukan fasilitasnya yang bagaimana. Lalu jumlah ruangan yang dibutuhkan, jenis dan jumlah equipment yang diperlukan, bentuk pengaturan tempat duduk, akomodasi peserta MICE. Itu yang terakhir, itu yang bisa menjadi pertimbangan dari perlengkapan fasilitas MICE. Lalu selanjutnya penanganan transportasi. Meeting planner atau PCO ini yang menjadi penyelenggara dari MICE itu bertanggung jawab dalam pengaturan transportasi bagi keseluruhan peserta MICE. Menurut Castle dalam bukunya di tahun 2004 halaman 104 ada 6 poin yang harus diperhatikan dalam pengaturan transportasi untuk MICE, yaitu transportasi udaranya, terus airport shuttle service, multiple property shuttle, VIP transportation, local tour, staff transportation. Itu ya, terus diperhatikan. Lalu pelayanan makanan dan minuman. Menurut Castle, ia mengemukakan bahwa agar acara pertemuan atau konferensi berjalan dengan lancar dan mengurangi komplain makanan dan minuman, seorang meeting manager perlu memeriksa lokasi dan penempatan regular food and beverage, room service and banquet capabilities. Evaluasi kualitas makanan dan minuman meliputi appearance and attractiveness, cleanliness, and jenis serta variasi makanan dan minuman pada saat ramai atau peak hours, jam-jam puncaknya gitu loh. Untuk mengetahui ketersediaan stok pelayanan dan keterampilan termasuk harga yang sesuai dengan penawaran, apakah restoran tersebut melayani permintaan khusus atau tambahan, menyangkut layout dan jenis makanan dan minuman, tentunya semua harus diperhatikan untuk kenyamanan para tamunya. Karena nanti dibahas di belakang. Lalu akomodasi. Berikut ini daftar penanganan akomodasi yang harus dicek, yaitu akomodasi sesuai harapan peserta seperti penginapan, jumlah kamar, tipe kamar, tempat tidur, semuanya tentu harus yang nyaman agar para peserta MICE bisa merasa nyaman dan bersemangat saat menjalani pertemuan ini. Lalu penginapan. Sudah. Lalu kamar gratis untuk panitia atau komite. Harus diperhatikan juga jumlah, tipe, dan fasilitas yang harus dibayar. Lalu adanya kamar khusus untuk organisasi dan tamu resmi. Yang diperhatikan juga ya jumlah, tipe, dan harganya juga harus diperhatikan. Tuh. Kelima aspek ini harus benar-benar diperhatikan karena sejak dicanangkan wisata MICE oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Kemenparekraf, yaitu Mary Elka Pangestu pada tahun 2013, maka seluruh komponen kepariwisataan berlomba-lomba untuk membantu pelaksanaan MICE terutama di bidang industri. Lalu terpilihlah kota-kota yang menjadi destinasi utama pariwisata MICE itu sendiri atau sehingga dikenal dengan julukan existing, yaitu ada kota Jakarta dan kota Bali. Lalu dipilih lagi 7 kota yang akan menjadi calon kota tersebut, calon kota tujuan destinasi MICE, sehingga nama mereka dikenal menjadi top 7 development, antara lain Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Lombok, dan Bali. Pemerintah telah menetapkan target sebanyak 2 juta wisatawan MICE. Karena kalau dilihat wisata MICE itu memiliki prospek 7 kali lipat lebih besar daripada wisatawan biasa. Tentu ini akan meningkatkan devisa negara dan harapannya pariwisata Indonesia juga lebih dikenal di mancanegara.
Harapannya juga dengan adanya industri emas ini bisa membuka lapangan kerja baru, bisa apa ya, membuka wawasan pada masyarakat bahwa wisata emas ini sangat menguntungkan. Tuh. Demikian presentasi dari saya, Pak Alfa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ini sumbernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.